Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang formulir SPT 1770S. Masih ingat kan? Kita punya 3 tipe formulir SPT untuk orang pribadi. Yang 177 polos, 1770S, dan 1770SS. Oke ya. 7070SS kemarin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita berkenalan dengan SPT 1770S. Nah, sebelum beranjak ke slide berikutnya, saya minta teman-teman pastikan bahwa teman-teman sudah memegang formulir SPT 1770S. Karena kalau nggak ada, sepertinya kita akan kesulitan. Karena teman-teman harus membolak-balik formulir SPT tersebut. Oke? Nah, secara umum, SPT 1770S punya 3 halaman. Ya. Ini adalah formulir induk. Ya, yang halaman depan kita sebut dengan formulir induk, sedangkan halaman kedua kita sebut dengan S1 atau lampiran pertama. Yang 1770S2 kita bilang dengan nanti lampiran kedua atau halaman ketiga teman-teman. Kan kita di halaman pertama dulu. Di bagian atas di situ ada kolom identitas. Ini adalah kolom yang sangat penting. Jadi pastikan teman-teman sudah mengisi bagian ini. Pertama-tama diisi dulu. Sekarang kita mengisi tahun pajak berapa? Misalnya kita akan mengisi tahun pajak 2019. Maka pastikan teman-teman mengisi bagian tahunnya. Oke. Tahun 2019. Oke. Berikutnya diisi juga nomor NPWP-nya. Oke. Kemudian kita isi dengan nama wajib pajaknya. Oke, namanya adalah nama fiktif, tenang aja teman-teman. Oke, pekerjaannya. Kebetulan kita akan menggunakan data dari seorang pegawai. Saya untuk kepentingan tugas kali ini, pertemuan kali ini, itu pegawai swasta. Ya, isi nomor telepon dan soal kewajibannya untuk si Raden Mas ini adalah kepala keluarga. Oke. Untuk NPWP istri atau suami, oke, ini diisi jika istri atau suami memiliki NPWP. Jika ternyata istri atau suami tidak memiliki atau bekerja, boleh dikosongin aja. Oke. Kemudian kita lihat halaman bawahnya, formulir induk. Nah, sampai di sini. Di bagian depan ini tidak ada yang bisa kita isi sebenarnya sebelum kita mengisi bagian lampirannya. Jadi silahkan teman-teman lihat dari bagian atas sampai bawah secara sekilas. Oke. Kemudian dibalik ke halaman berikutnya. Oke, karena kita harus mengisi bagian lampiran ini dulu sebelum kita bisa mengisi bagian formulir induk. Lagi, yang pertama kita isi adalah identitasnya, di sini ada tahun pajak, ada NPWP, dan ada nama wajib pajak. Harus diisi dulu. Oke. Bagian A ini adalah untuk mengisi penghasilan neto dalam negeri lainnya. Kenapa lainnya? Oke. Untuk orang pribadi, dia memiliki 3 jenis pendapatan atau penghasilan. Yang pertama adalah penghasilan dari pekerjaan, tentu saja karena kita akan mengisi untuk pegawai tadi ya. Untuk 1770S, ini tidak bisa diisi untuk yang berprofesi sebagai pengusaha. Oke. Maka dia punya 3 tipe penghasilan nih untuk orang pribadi ini. Ada penghasilan dari pekerjaan, kemudian ada penghasilan dalam negeri lainnya. Yang ketiga adalah penghasilan dari luar negeri. Ya. Untuk bagian ini kita akan mengisi penghasilan itu dalam negeri lainnya, yang bisa berupa bunga, royalti, sewa, hadiah, keuntungan dari penjualan harta lainnya, atau penghasilan lainnya. Kalau teman-teman masih ingat, ini masuk ke materi PPh potong pungut. Oke, sebagian besar di sini adalah yang dipotong dengan skema PPh pasal 23.
Contohnya untuk kemudahan pengajaran kali ini, kita isi misalnya si wajib pajak punya penghasilan dari keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta. Misalnya selama tahun 2019, si Raden Mas ini ya, dia menjual salah satu hartanya yang berupa emas misalnya. Oke. Atau motor. Oke. Kemudian dia atau mobil. Kemudian dia mendapatkan penghasilan, keuntungan, artinya berapa jumlahnya dijual, dikurangi biaya untuk memperoleh penghasilan harta tersebut, untungnya 25 juta. Maka ditulis di bagian A ini, lampiran 1. Oke, ini maksud saya lampiran 1. Oke, tertulis 1770S1. Lampiran 1, bagian A, ya, nomor 5. Nah, gitu biar gampang ngomongnya. Oke, kita tulis sebesar 25 juta. Oke. Misalnya yang lain tidak ada penghasilan untuk kategori bunga, royalti, sewa, maka kita isi angka 0 saja. Jangan lupa kita tulis berapa jumlahnya. Kemudian perhatikan bahwa di bagian bawah ada instruksi. Pindahkan jumlah bagian A ke formulir induk bagian A angka 2. Oke. Nggak usah buru-buru kita balik ke formulir induk. Kita perhatikan dulu bahwa ternyata untuk bagian A ini ada instruksinya untuk memindahkan jumlah bagian A ke formulir induk 1770S bagian A angka 2. Oke. Kemudian kita geser ke bagian bawahnya. Perhatikan di halaman kedua bagian bawahnya. Sekarang ke bagian B. Ini masuk kategori penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Oke. Tidak termasuk objek pajak. Artinya kalau teman-teman ingat, ini adalah di Undang-Undang PPh pasal 4. Oke, ayat 3. Ya, betul. Oke. Ini adalah masuk kategori penghasilan disebutkan dalam Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 3. Ada warisan, ada klaim asuransi kesehatan, ada beasiswa dan sebagainya. Oke. Misalnya untuk kepentingan pengajaran kali ini, kita bilang bahwa selama tahun 2019, si Raden Mas tadi menerima warisan dari orang tuanya senilai 10 miliar. Kita catat sini bagian ini, ya. Kemudian jika nomor selain warisan tidak ada, seperti dengan bagian A tadi, kita isi dengan 0 aja. Oke. Kemudian jumlah bagian B kita tulis benar. Lihat, ternyata di bagian bawah tidak ada instruksi apapun. Oke. Oleh karena itu, pastikan bedakan dengan bagian A tadi. Bagian A kita punya instruksi untuk memindahkan jumlahnya ke formulir induk, sedangkan bagian B nggak ada. Oke. Lihat ke bawah lagi. Nah, ini merupakan bagian yang krusial untuk seorang wajib pajak orang pribadi yang kerjanya utamanya sebagai pegawai. Karena kita harus masukkan nih, berapa PPh yang sudah dipotong atau dipungut oleh pemberi kerjanya atau oleh perusahaan. Oke. Gimana cara isinya? Sebelum isi ke bagian C, di dunia aslinya, si para pegawai akan memperoleh bukti potong 1721 dari perusahaan. Ya, jadi sebelum di sini, kita harus geser dulu, kita lihat dulu formulir 1721. Ini contohnya. Ini adalah formulir 1721. Dalam hal ini saya ambil contoh, ini adalah 1721A1. Ya, A1. Artinya, ini adalah untuk bukti potong pasal 21 untuk pegawai swasta. Untuk pegawai negeri nanti nama formulir adalah 1721A2 sehingga sedikit berbeda. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah ada nama NPWP pemotong yang kita perlukan, nama pemotong yang kita perlukan, dan nomor bukti potong. Karena nanti informasi-informasi ini harus kita sampaikan di formulir SP 1717 kita. Kemudian dari begitu banyak informasi yang ada di bagian B ini, saya lihat ini informasinya banyak sekali. Ya.
Namun yang teman-teman perlu perhatikan sebenarnya untuk kepentingan pelaporan SPT atau untuk kepentingan pengisian SPT 1770S hanya satu, nomor 12, yaitu jumlah penghasilan neto, dan nomor 20 sebenarnya. Ya, ini informasi yang sampai nomor 16 karena nggak cukup, saya langsung potong ke nomor 20, yaitu berapa PPh pasal 21 yang telah dipotong dan dilunasi. Atau jika teman-teman melihat 1721A2, maka dia ada di nomor 22 atau 23. Ya. Jadi dua informasi angka ini yang perlu teman perhatikan. Oke, sudah? Oke, sekarang kita setelah kita perhatikan formulir 1721 ini, kita pindah ke 1770S tadi, yang lampiran 1 bagian C. Oke, misalnya kita bilang bahwa nama pemotong pajaknya adalah PT Santai Untung, ya, dengan informasi yang tadi ada di SPT 1721, ada NPWP pemotong pajaknya. Oke. Kemudian berapa nomor bukti potongnya? Ini semua kita peroleh dari informasi dari 1721. Sedangkan tanggal pemotongan ini juga ada di SPT 1721, cuma tadi tidak sempat kita tampilkan di slide sebelumnya. Ini ada di bagian bawah SPT 1721. Tertulis kapan tanggal pemotongannya. Kemudian kolom berikutnya kita isi dengan jenis pajaknya. Ya, karena tadi kita sedang memotong PPh pasal 21, maka kita tulis 21 dan berapa jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Tadi di slide sebelumnya tertulis Rp1.080.700. Jika ternyata dia bekerja di dua perusahaan atau dia memperoleh penghasilan lainnya, misalnya dapat royalti, maka semua bukti potongnya atau semua PPh yang sudah dipotong atau dipungut bisa dituliskan di kolom ini. Oke, nah lanjut. Kemudian jangan lupa kita sampaikan atau kita tuliskan di jumlah bagian C. Perhatikan bahwa pindahkan jumlah ini ke bagian C formulir 1717S bagian D angka 12. Oke. Jadi ini sama dengan bagian A tadi. Ada instruksi untuk memindahkan jumlah di bagian C lampiran 1 ini ke formulir induk. Silahkan dibuka formulir induknya. Perhatikan bahwa di formulir induk bagian D angka 12 di situ tertulis apa? Jumlah PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Oke. Berikutnya di halaman 3 atau di lampiran 2. Oke, di bagian atasnya tertulis 1770S2 gitu ya, di halaman 3. Nah, ini adalah penghasilan-penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Artinya, ini masuk kategori penghasilan tertulis di PPh pasal 4 ayat 2 umumnya. Oke. Ada bunga deposito, ada bunga diskonto obligasi, dan seterusnya. Ya. Misalnya untuk keperluan pembelajaran ini, kita tahu bahwa dia punya bunga deposito selama tahun 2019 senilai 12 juta. Oke. Maka otomatis sudah ada PPh yang terutang, yaitu 20% dari penghasilan brutonya, 2,4 juta. Ya. Misalkan dari nomor 2 sampai nomor 14 nggak ada penghasilan lain, maka kita tahu bahwa jumlah bagian A adalah 2,4 juta. Lagi, tidak ada instruksi untuk memindahkan ke formulir induk. Berarti ini nggak bisa dipindahin ke formulir induk. Oke. Berikutnya, masuk ke bagian informasi harta dan hutang yang ada di bagian B dan bagian C. Ya. Ini adalah contoh harta yang dimiliki oleh si Raden Mas Corona tadi ya. Ada rumah tempat tinggal, ada uang tunai, ada deposito. Yang diisi adalah harga perolehannya. Ini bukan harga di akhir tahun, tapi harga perolehannya. Sebenarnya ini berbeda dengan yang ada di e-filing atau e-SPT yang disediakan oleh Direktur Jenderal Pajak. Ya. Sebenarnya yang tepat adalah untuk uang tunai ini adalah nilai di Desember tahun 2019. Makanya kita sesuaikan, misalnya ada uang tunai, maka mungkin sudah kita kumpulkan di tahun 2015. Tapi yang kita lakukan adalah kondisi terakhir di Desember tahun 2019.
Oke, berbeda dengan rumah. Kalau rumah kita bilang tahun 2012, maka harga ini adalah harga di tahun 2012. Dan yang perlu kita laporkan adalah harga perolehannya. Sedangkan kalau uang tunai kan dinamis, ya, maka bisa kita sampaikan nilai atau jumlah uang tunai kita tersebut, oke, di akhir tahun 2019. Kemudian bagian C adalah kewajiban atau utang pada akhir tahun. Ini misalnya untuk membeli mobil menggunakan leasing atau menggunakan pembiayaan dari bank, maka bisa ditulis di sini. Kebetulan wajib pajak kita kali ini tidak memiliki utang sampai akhir tahun. Oke. Bagian bawah lagi, ini adalah untuk menulis daftar susunan anggota keluarga, ya, yang menjadi tanggungan dia tentunya. Ketika dia menulis statusnya adalah K2, K3, maka dia harus menuliskan data dari anggota keluarga yang dia tanggung di bagian D ini, ya. Dalam hal ini ternyata si Raden Mas Corona ini punya satu anak, si Dul, ya. Istrinya bernama Sarah. Oke, selesai. Dalam waktu 15 menit, ya, kita sudah mengisi lampiran induknya. Selesai. Ya. Kemudian kita masuk ke halaman pertama. Silakan buka di halaman pertama, lihat formulir 1770S induknya. Ya, kembali ke sini, ya. Di sini terlihat bahwa untuk bagian A, yaitu bagian informasi tentang penghasilan neto. Oke, penghasilan neto. Seperti saya bilang tadi, di sini ada 3 penghasilan yang perlu dilihat. Ada sehubungan dengan pekerjaan, oke, ada penghasilan lainnya, oke, dan pada penghasilan neto luar negeri. Dan ternyata juga diberikan informasi di sini misalnya nomor 1. Untuk nomor 1, Untuk nomor 1, ini diisi dari akumulasi di formulir 1721 atau 1721 angka 14. Berarti diisi dengan jumlah penghasilan neto. Jika kita kembali ke slide sebelumnya, maka kita tahu bahwa nilainya adalah sebesar 84.814.140. Ya, menggunakan angka yang tadi di form 1721 yang sudah kita lihat. Kemudian nomor 2 adalah penghasilan neto dalam negeri lainnya. Lihat, diisi sesuai dengan formulir 1770S1, ya, atau di halaman kedua tadi, jumlah bagian A. Silahkan teman-teman lihat halaman kedua, ya, 1770S1 jumlah bagian A. Jumlahnya adalah sebesar 25 juta. Oke. Kemudian yang nomor 3, kita baca nomor 3, ini adalah penghasilan neto luar negeri. Ya. Dan untuk kepentingan soal ini atau pembelajaran ini tidak ada penghasilan neto luar negeri terlebih dahulu. Kemudian lihat nomor 4 diisi dengan jumlah penghasilan neto, yaitu penjumlahan dari 1 tambah 2 tambah 3. Ini sudah ada instruksinya teman-teman. Jika teman-teman nggak perlu menghafalkan, sudah ada instruksinya. Oke, tinggal 84 ditambah 25 atau 9 sekian. Oke. Kemudian zakat nomor 5. Ya. Jika wajib pajak membayarkan zakat kepada badan yang sudah disahkan oleh pemerintah, maka zakat tersebut dapat dijadikan pengurang jumlah penghasilan itu. Kebetulan di soal ini atau di kasus ini kita tidak menemukan adanya pembayaran zakat oleh si wajib pajak, maka kita tulis 0 aja. Akhirnya kita ketemu nih, berapa jumlah penghasilan netonya? Itu dari angka 4 dikurang angka 5. Sederhana kan, artinya untuk mengisi semua 1 sampai 6 ini sudah ada instruksinya. Kita tinggal mengikuti instruksinya saja. Oke. Selanjutnya kita masuk ke menghitung berapa penghasilan kena pajak dia. Oke. Untuk penghasilan netonya kita sudah tahu. Oke. Sekarang bagaimana menghitung penghasilan tidak kena pajaknya? Kita tahu bahwa dari ketika kita mengisi lampiran 2 halaman 3, oke, di bagian data keluarga bahwa dia sudah menikah dan punya 1 anak. Oleh karena itu kita isi di kolom ini. Oke. Maka status PTKP dia adalah K1, oke, dengan PTKP-nya sebesar
54 juta untuk dia sendiri, 4,5 juta untuk status kawin, status menikah, dan 1 tanggungan sebesar 4,5 juta. Maka total PTKP-nya adalah sebesar 63 juta. Oke. Kemudian untuk penghitungan penghasilan kena pajak, sudah ada informasi di sini dapat dari nilai di angka 6 kurang angka 7. Maka totalnya adalah sebesar 46.814.240. Ingat bahwa di ketentuan Undang-Undang PPh pasal 17 ayat 4, ya, untuk kepentingan penghitungan, maka penghasilan kena pajak sebelum dikalikan dengan tarif dibulatkan ke ribuan terkecil. Oleh karena itu, kita sesuaikan bahwa penghasilan kena pajaknya adalah sebesar 46.814.000 saja. Kita bulatkan ke ribuan terkecil. Ya. Kemudian kita diminta untuk menghitung berapa PPh terhutang. Oke. Ya. Pertama, dihitung dengan mengalihkan tarif pasal 17 dikali angka 8. Berarti ini dikali dengan angka di sini. Ya. Kita kalikan dengan berapa? Karena masih di bawah 50 juta, kita kalikan dengan 5%. Oke, maka hasilnya adalah ini. Ya. Kemudian untuk pengembalian pengurangan PPh pasal 24, untuk informasi ini belum ada, di soal kasus ini tidak ada, maka terus 0. Ya. Maka jumlah PPh terhutangnya kita temukan bahwa sebesar 9 tambah di angka 9 tambah 10. Ya, total sebesar 2.340.700. Oke. Kemudian kita sudah tahu bahwa PPh terhutangnya sebesar 2.340.700. Oke, nah sekarang untuk mengisi berapa kredit pajaknya, ya. Pertama, PPh yang sudah dipotong atau dipungut pihak lain, ya. Lihat di sini bahwa ada kata-kata diisi dari formulir 1771 S1 bagian C kolom 7. Oke, coba kita buka dulu. Situ sudah pernah kita isi sebelumnya tadi, yaitu nilainya adalah sebesar 1.080.700. Setelah diisi ke nomor 13, berapakah PPh yang harus dibayar sendiri atau PPh yang lebih dipotong atau dipungut? Ini ada caranya adalah angka 11, oke, nominal di angka nomor 11 dikurangi dengan jumlah di angka 12. Oke. Kita ketemu bahwa ternyata ada yang harus dibayar sendiri karena PPh terhutangnya 2,34 juta, yang dibayar di bawah 1 juta. Maka ada sebagian PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak. Ya. Kemudian ada informasi mengenai ditanya adalah berapa PPh yang sudah dibayar sendiri oleh wajib pajak. Ya. Untuk sementara ini belum ada informasinya, maka kita isi 0 dulu. Oke. Itu nomor 15 yang merupakan penjumlahan dari 14A tambah 14B, nilainya masih 0. Artinya kita tahu nih sekarang nih berapa PPh yang kurang dibayar, ya. Oke, berapa PPh yang kurang dibayar itu dengan cara angka di bagian D13 dikurang dengan angka di bagian D15. Nilainya adalah sebesar 1.260.000. Jangan lupa, karena ini ada selisih yang harus dibayar, maka kolom ini dicentang. Kemudian ini harus nilai 1.260.000 ini harus dibayar sebelum pelaporan SPT. Kita asumsikan misalnya kita bayar di 1 Maret 2020 karena batas penyampaian normalnya adalah di tanggal 31 Maret 2020. Oke. Kemudian terakhir yaitu misalnya ini kita abaikan dulu. Oke. Kita lihat bahwa pertama kita isi bahwa kita akan melampirkan formulir 1721A1 tadi ya, karena dia adalah
pegawai swasta, ya, kita isi centang, sedangkan yang lainnya kita kosongin. Kemudian jangan lupa diisi identitasnya, bahwa ini misal disampaikan tanggal 20 Maret 2020 oleh wajib pajak, diisi identitasnya, dan yang tidak kalah penting yaitu ditandatangani, karena SPT yang tidak ditandatangani dianggap tidak disampaikan. Oke, nanti silahkan informasi diaplikasikan ke pengisian SPT 1770S. Oke, itu dulu ya. Thanks.